Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam menerima materi yang akan ibu sampaikan. Hari ini kita akan belajar materi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur dan ihsan, yakni materi yang berkaitan dengan Al-Quran, surat Luqman ayat 13 dan 14, serta surat Al-Baqarah ayat 83. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan kalian mampu memahami, kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi makna kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83 dan surat Luqman ayat 13 dan 14. Dan setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan pula kalian dapat menentukan tajwid atau hukum bacaan yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Baqarah ayat 83. Marilah kita baca surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Demikianlah bunyi surat Luqman ayat 13 dan 14. Kemudian kita baca surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Berikut ini akan ibu sampaikan tentang sedikit ulasan tajwid dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama ada mad wajib muttasil, yaitu kata Israila. Mad wajib muttasil adalah mad tobi'i atau bacaan panjang 2 harokat yang diikuti hamzah dalam satu kata. Mad wajib muttasil ini
dibaca dengan panjang 4-5 harokat. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini. Itu adalah hukum bacaan dari mat lain atau fathah yang diikuti dengan ya sukun. Jadi bunyinya lidaini, wabil walidaini. Yang ketiga adalah ihsana. Ketika dia dibaca waqaf atau dibaca berhenti, maka kata ihwana ini hukum bacaannya adalah mat iwat. Yang keempat adalah qalilam minkum. Itu adalah hukum bacaan mat idgham bigunah, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka dibaca dengan berdengung, masuk dengan berdengung. Kemudian berikutnya adalah kata mu'ridun. Hukum bacaannya adalah mat arid lisukun. Kenapa disebut mat arid lisukun? Karena dia adalah mat tobi'i yang berada di akhir ayat bertemu dengan huruf yang dimatikan, maka dia adalah mat arid lisukun. Boleh dibaca 2, 4-6 harokat. Kemudian kita akan bahas tentang materi yang berkaitan dengan surat Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama adalah ibadah. Menurut bahasa atau menurut etimologi, ibadah adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan, dan mematuhi dikatakan thoriqun mu'abbad, yaitu jalan yang ditundukkan, yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Allah. Menurut jumhur ulama atau menurut kebanyakan ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah, yang diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan yang terang-terangan maupun diam-diam. Yang kedua adalah kata syukur. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Bukankah kita tidak bisa hidup sendiri kan? Kita pasti butuh bantuan orang lain. Sehingga kita harus bersyukur. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebut jasa-jasa seorang ibu yang telah mengandung dan menderita. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yakni hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan belajar konsep atau teori yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 83, yakni pengertian dari ihsan. Karena surat Al-Baqarah ayat 83 berisi tentang ihsan atau perbuatan baik. Pengertian ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsan yuhsinu ihsanan, yang berarti memperbaiki diri atau berbuat baik. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seolah melihatnya. Apabila kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah makna ihsan. Kemudian bentuk-bentuk ihsan itu sangat banyak. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, itu adalah ihsan. Kita berpositif thinking terhadap Allah, itu adalah ihsan. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk Allah. Jadi
ihsan kepada sesama makhluk Allah itu adalah ya kepada sesama manusia, kepada binatang, dan kepada alam sekitar. Karena semua itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pengantar yang Ibu berikan, kalian akan mudah untuk menganalisis dan mengevaluasi surat Al-Baqarah ayat 83 dan surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis-hadis yang terkait dengan ayat-ayat tersebut. Serta kalian mampu menentukan tajwid atau hukum bacaan yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Demikianlah pembelajaran dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kepahaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.